Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Indriani dari Prodi D3 Refleksi Optisi Universitas Widyasada Semarang. Saya akan mepresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Sejarah Bahasa Indonesia dan Kedudukan Bahasa Indonesia. Kedudukan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu pada umumnya berasal dari bahasa Melayu pada Yaman sebelumnya, lebih tepatnya pada Yaman Kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu itu banyak digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku pada pelosok Nusantara. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak lebih jelas dari berbagai peninggalan, misalnya 1. Tulisannya yang terdapat pada batu nisan di Menie 7, Aceh pada tahun 1380. 2. Prasasti kedudukan di Palembang pada tahun 683. 3. Prasasti Talang Tuwo di Palembang pada tahun 684. 4. Ada prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686. 5. Prasasti Karangbrahi Bangko Marangi Jambi pada tahun 688. Dan pada saat itu bahasa Melayu telah berfungsi sebagai 1. Bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. 2. Bahasa penghubung lingua franca antar suku di Indonesia. 3. Bahasa perdagangan, baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun perdagangan yang berasal dari luar Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia sesudah merdeka. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat. Para pemuda berikrar, 1. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda. Ikrar pada para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikokohkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Di dalam UUD 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Peresmian nama bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya, bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Di Timor Leste, bahasa Indonesia berposisi sebagai bahasa kerja. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak ragam bahasa Melayu. Dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau dari abad ke-19. Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu 1. Bahasa Melayu adalah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal di tingkat bahasa atau bahasa kasar dan bahasa halus. 3. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 4. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara berserta fungsinya sebagai bahasa nasional. Tanggal 28 Oktober 1928 pada Hari Sumpah Pemuda lebih tepatnya dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Bahasa Indonesia sebagai identitas
nasional. 2. Bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. 3. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. 4. Bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, dan istiadat dan budaya. Adapun penjelasannya, hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta. 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. 3. Bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. 4. Bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Telah dikemukakan pada penjelasan di atas mengapa bahasa Melayu dipilih bahasa Indonesia nasional bagi negara Indonesia, yang merupakan suatu hal yang menggembirakan, yaitu 1. Dibandingkan dengan bahasa lain yaitu bahasa Jawa yang menjadi bahasa ibu bagi sekitar setengah penduduk Indonesia. Bahasa itu diperkirakan pakai hanya oleh penduduk Kepulauan Riau, Lingua, dan penduduk pantai-pantai di seberang Sumatera. Namun justru karena pertimbangan itu juga pemilihan bahasa Jawa akan selalu dirasakan sebagai pengistimewaan yang berlebihan. 2. Mengapa bahasa Melayu lebih diterima daripada bahasa Jawa? Tidak hanya secara fonetis dan morfologis, tapi juga secara leksikal. Seperti diketahui, bahasa Jawa mempunyai beribu-ribu morfem leksikal dan bahkan beberapa yang bersifat gramatikal. Faktor yang paling penting adalah juga kenyataannya bahwa bahasa Melayu mempunyai sejarah yang panjang sebagai lingua franca. Ikrar Sumpah Pemuda. 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda dan baru setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus. Bahasa Indonesia diakui secara yuridis. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18. Kesimpulan, bahasa Indonesia ialah bahasa resmi Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia telah ditumbuh dan berkembang sejak sekitar abad ke-7 dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Contoh kasus di sejarah bahasa Indonesia dan kedudukan bahasa Indonesia. Pada Sumpah Pemuda, para pemuda rela menjual bahasa daerah mereka dengan rendah karena pada waktu itu tidak ada bahasa Indonesia. Mereka rela menomorduakan bahasa daerahnya demi menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa daerah tetap diakui, tetapi bahasa Indonesia lah yang harus dijunjung tinggi. Itu merupakan pengorbanan yang mendalam bagi para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.